Shalom saudara, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita bisa berjumpa, melanjutkan tadarusan Alkitab kita di malam hari ini. Ya, malam hari ini kita akan ngebahas Yunus pasal keempat, pasal terakhir dari kitab Yunus ini. Ya, jadi besok kita akan masuk di kitab yang baru, ya saudara ya. Berarti kita mau masuk kitab ke-8 yang di dalam perjanjian lama. Perjanjian baru sudah kita habiskan semuanya dari Matius sampai Wahyu. Bapak Ibu yang baru nyangkut di dalam program ini, baru ketemu channel ini di program sesi ini ya. Bapak Ibu yang mau belajar tadarusan Alkitab dari kitab-kitab perjanjian baru, silahkan dicari di dalam channel YouTube kami. Mau Injil apa, mau kitab apa, pasal berapa, tinggal dicari saja. Nanti Bapak Ibu pasti akan bisa bertumbuh bersama ya. Dan sebelum kita mulai, ya seperti biasa saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh ada lagi melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Kami akan menutup Yunus pasal keempat. Biarlah hikmat Tuhan Roh Kudus turun limpah atas kami, mencurahi kami dengan kasih-Mu, sehingga ayat-ayat yang kami baca dalam pasal 4 ini menjadi terang benderang dan kami mendapatkan rema yang datangnya dari Tuhan. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Saudara, siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita akan coba membuka Yunus pasal yang keempat. Siapkan Alkitab kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Ya, Yunus pasal keempat, perikopnya Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Ya, saudara ya. Kenapa Elai memberikan tema ini? Ya, karena Yunus tipikal orang Israel ya. Orang Israel tuh orang yang berpikir bahwa Tuhan tuh hanya mengasihi mereka. Bangsa pilihan Tuhan itu hanya mereka. Tuhan nggak peduli sama bangsa-bangsa lain. Perhatiannya hanya untuk bangsa Israel. Sehingga ketika akhirnya dalam pasal 3 yang kita sudah baca dan bahas di kemarin tadarusan Alkitab kita, Tuhan akhirnya tidak marah sama Niniwe, membatalkan rencananya untuk menunggang balikan Niniwe. Ya, Yunus akhirnya paham bahwa Tuhan mengasihi Niniwe. Ya, jadi tadinya dia berpikir itu karena Tuhan benci sama Niniwe, tapi ternyata Tuhan ingin menunggang balikan Niniwe itu karena memang Tuhan mengasihi mereka. Ya, buktinya ketika mereka bertobat, ketika mereka akhirnya percaya kepada Allah, mereka bahkan berkabung dan juga berpuasa dengan tulus, ya, meminta agar Allah tidak menghukum mereka. Maka ketika itu terjadi, ya Yunus akhirnya berpikir, ya logikanya pasti jalan gitu ya. Wah, ternyata Tuhan mengasihi bangsa-bangsa lain. Ya, dalam sisi yang lain, dalam aplikasi keseharian kita sebagai orang percaya, kita kadang-kadang juga sombong gitu ya. Kita berpikir kasih karunia Tuhan tuh hanya untuk kita, ya. Yang diselamatkan tuh hanya kita gitu ya. Padahal Tuhan ingin menyelamatkan semuanya, sebanyak mungkin manusia.
Ya, kita ini yang sudah diberikan anugerah justru tidak mau jadi alatnya Tuhan, tidak mau jadi kepanjangan tangan Tuhan agar orang lain bisa mengenal Dia. Orang Kristen yang model begini yang hanya berdiam diri saja ya karena sudah merasa dia diselamatkan dan bahkan nggak mau menyelamatkan orang lain, nggak mau mengenalkan Yesus kepada orang lain, nggak mau mengenalkan salib kepada orang lain, nggak mau mengenalkan kasih karunia kepada orang lain. Saya bingung orang ini bisa berpikir ya dia mati masuk ke surga. Karena jelas dia tidak menjadi pengemban amanat aku. Sebab Tuhan berkata kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, pergi jadikanlah segala bangsa muridku. Ya, saya melakukan ini, itu bagian dari kesadaran saya bahwa saya nggak bisa berdiam. Kalau ngomongin keselamatan, ya saya berpikir saya sudah selamat, saya percaya Yesus, saya sudah dibaptis, ya, saya sudah hidup berusaha menjauhi dosa, tapi saya nggak mau berhenti di situ. Saya makanya mulai melayani, saya bikin program ini, ya. Saya nggak peduli berapa viewernya, ya, responnya gimana, saya nggak peduli. Pokoknya saya benar-benar tulus aja memberitakan ini. Kalau ada satu orang saja yang gara-gara program ini bertobat, bagi saya itu udah lebih dari cukup karena firman Tuhan katakan satu orang bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Apalagi kalau ada belasan, apalagi kalau ada ratusan, apalagi kalau ada ribuan. Dan untuk bisa mencapai angka-angka pertobatan yang besar seperti itu, saya butuh dukungan saudara. Saya butuh bantuan saudara untuk men-sharingkan program ini. Dan tahu nggak saudara, dengan cara saudara men-sharingkan ini, saudara juga ikut ambil bagian menjadi apa? Pengembangan amanat agung. Mungkin hari ini karena keterbatasan waktumu, karena keterbatasan ilmumu tentang teologi yang kau mungkin masih terbata-bata untuk menjadi penginjil. Tapi dengan sharingkan program-program seperti ini, seperti yang saya buat ini kepada saudaramu yang lain, kepada rekanmu yang lain, kepada sahabatmu yang lain, itu sama saja kan kau menjadi penyambung lidahnya Tuhan. Karena lewat tanganmu, lewat jempolmu yang men-sharingkan link ini ke WhatsApp mereka, orang yang kau kasihi, dan akhirnya mereka nonton dan bertobat, bukankah itu juga adalah buah pelayananmu? Ya, ayo sama-sama kita bekerja sama, ya. Kita lanjutkan ya, pasal 4 ayat 1. Tapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu benar bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Aku tahu," kurang lebih begitu ya. "Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan, Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus yang untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kesalahan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah kepada pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang penduduknya lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Jadi Yunus kesal gitu ya. Ya, kesalnya diluapkan dengan kalimat-kalimat yang jelas banget. "Aku tahu, aku tuh begitu deh. Kau selalu kalau mau menghukum umatmu, akhirnya kau batalkan lagi. Aku tahu, makanya aku dulu nggak mau menuju Niniwe. Aku ke Tarsis saja, karena aku tahu kau seperti itu. Karena aku tahu kau panjang sabar, maha pengasih, penyayang." Ya, itu hal yang benar. Kalimat tensinya Yunus itu kalau dibaca tidak pakai artikulasi yang benar gitu ya, datar saja, itu adalah pernyataan iman. Aku tahu kau Allah pengasih dan penyayang, Allah yang selalu menyesal karena malapetaka yang didatangkannya. Kau adalah Allah yang lemah lembut, ya. Aku tahu kau pasti tidak akan menghukum Niniwe. Makanya kemarin aku nggak mau ke Niniwe karena pasti kau akan mengampuni kota ini. Itu kan sesuatu yang
ekspresi iman, pengenalan Yunus kepada Tuhan yang cukup baik gitu ya. Tapi itu diucapkannya dengan amarah. Karena meskipun Yunus itu mempertobatkan Niniwe, ya, mengingatkan bahwa 40 hari lagi, ingat tadarusan yang kemarin, kalian akan ditunggang balikan oleh Allah. Rupanya ketika Yunus berkata demikian, Yunus memang dalam pemikiran bahwa Tuhan akan menghancurkan Niniwe. Sehingga ekspektasinya ya Niniwe akan hancur. Tapi ketika Yunus berteriak-teriak agar Niniwe diingatkan akan ditunggang balikan oleh Tuhan, dan penduduk Niniwe berpuasa, bahkan ternak-ternaknya juga dipuasakan, dan akhirnya Tuhan membatalkan niatnya untuk menunggang balikan Niniwe. Ini sesuatu yang mengguncang Yunus ya. Waduh, bangsa yang kafir akhirnya diampuni juga ya. Nggak percaya kepada Tuhan tapi diampuni juga ya. Tapi dia meluapkannya kepada Tuhan dengan kalimat-kalimat yang tidak negatif itu. Jadi lo ngerjain gue, nggak ada kalimat begitu. Jadi Yunus ini rupanya orang yang cukup pintar gitu ya, bisa mengekspresikan perasaan lewat kata-kata yang berbeda. Jadi kata-katanya A tapi hatinya B gitu ya. Ya boleh dibilang munafik gitu ya. Mungkin itu ciri khas dia ya. Ya dibilang munafik juga enggak ya, tapi mungkin kan ada orang seperti itu ya. Ada orang itu yang kesel tapi dia bisa mengekspresikannya, dan orang yang mendengar tuh dia tidak sadar bahwa orang itu sedang kesel sama dia. Ada. Itu ya, satu sisi bisa dibilang positif, satu sisi bisa dibilang negatif, tergantung perspektif kacamata kita melihatnya. Jadi Yunus begitu ya. Makanya ketika dia habis berteriak-teriak itu, Alkitab katakan ya, Yunus itu duduk gitu ya, mendirikan pondok di sebelah timur ya, terus duduk di bawah naungannya menantikan apa yang terjadi atas kota itu. Ya dia berharap kota itu akan ditunggang balikan Tuhan kan. Ya. Nah ketika dia nunggu ya, tiba-tiba Tuhan menumbuhkan pohon jarak dalam sehari, tiba-tiba menaungi ya pondoknya itu. Kalau pondok ya pondok doang gitu ya. Mungkin tidak ada atapnya, pokoknya dia bisa terhalang dari angin ya, karena kalau di padang pasir itu kan angin itu ya harus dihalangi gitu ya. Dari mana dia bisa mendapatkan atap gitu ya? Mungkin kalau pondok ya dia mungkin bisa menemukan sisa-sisa kayu dan lain sebagainya, atau batu-batu yang bisa tumbuk-tumbuk sehingga paling nggak dia bisa terlindung dari terpaan angin. Tiba-tiba Tuhan menumbuhkan pohon jarak ya, sejenis pohon jarak, tentu bukan pohon jarak yang ada dikenal oleh kita orang Indonesia ya, sehingga akhirnya menaungi kepalanya Yunus, sehingga Yunus terhibur gitu ya, karena panas terik matahari nggak langsung ke kepalanya ya. Tapi nggak lama kemudian Tuhan memerintahkan ulat ya, sehingga ulat itu pada malam harinya memakan pohon jarak itu ya. Dan ketika menjelang pagi, menjelang fajar menyingsing, ya pohon jarak itu layu, kering. Dan Yunus tentu merasa kepanasan ketika matahari mulai naik ke atas. Awalnya pohon jarak diperintahkan Tuhan tumbuh untuk menaungi kepala Yunus karena untuk meredakan kesalnya Yunus. Ingat ya, meskipun Yunus itu kayak childish gitu ya, kayak kanak-kanakan, tapi dia adalah nabinya Tuhan. Ingat ya, meskipun Yunus itu adalah orang yang sedang marah sama Tuhan, tapi biar bagaimanapun dia adalah hambanya Tuhan. Jadi ya Tuhan, meskipun kita baca itu kayaknya kok Yunus nggak menghormati Tuhan ya, tapi Tuhan malah menumbuhkan tadi ya, untuk bahasanya tadi menghibur kekesalan hatinya. Ya, tapi ya Tuhan bukan cuma ingin menghibur, tapi Tuhan ingin mengajar atau memberikan pengertian kepada Yunus, sehingga ketika esok fajar ulat datang, pohon jarak itu layu, dan akhirnya matahari memanaskan kepala Yunus, dan Yunus akhirnya lesu, dan akhirnya udahlah matilah aku kepanasan, dehidrasi dan lain sebagainya. Terus Tuhan berkata dalam kondisi Yunus yang sudah pasrah pengen mati aja karena kepanasan itu, layakkah engkau marah pada pohon jarak itu? Apa kata Yunus kalau kita baca ayat 9 tadi? Selayaknya lah aku marah sampai mati. Ya orang biasanya kalau udah depresi, orang udah putus asa, orang udah kesel gitu ya. Ya kalimat-kalimatnya itu ya jadi emosional gitu ya.
Dan ini yang dialami oleh Yunus. Makanya kalau orang lagi marah, hati lagi panas, ya jangan ngambil keputusan, jangan bersuara. Ya tenangkan dirimu supaya netral dulu, baru kita ngomong, baru kita bertindak, mengambil keputusan. Dan Tuhan berkata kemudian di ayat 10, engkau sayang pada pohon jarak yang sedikit pun engkau nggak berjerih payah. Ya, engkau bukan yang menumbuhkan, ya, yang tumbuh cuma dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Kok nggak ada andil terhadap pohon jarak itu, ya. Terus pohon jarak itu mati, kok marah-marah? Terus Tuhan bilang, mengcompare dengan orang Niniwe. Bagaimana aku tidak sayang sama Niniwe, kota yang besar itu, yang penduduknya 120.000 orang, yang semuanya tidak bisa membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Artinya dalam pemahaman Tuhan, kau sayang sama pohon jarak, yang bukan kamu menumbuhkan. Nggak ada andil sama sekali dalam pohon jarak itu terhadap hidupmu. Tiba-tiba dia tumbuh aja. Terus dia mati semalam, kok marah? Nah, ini Niniwe, penduduknya 120.000 orang. Aku yang menciptakan mereka. Aku yang membentuk mereka. Aku yang mengizinkan mereka hidup. Dan kau lihat, orang-orang Niniwe ini nggak bisa membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Sehingga mereka itu ya, tanda kutip ya, bodoh gitu ya. Masih belum berpengertian seperti anak kecil gitu. Belum ngerti tangan kiri, tangan kanan. Itu makanya saya pernah menafsirkan ayat ini bahwa pernah ditanyakan ke saya ya, Pak, kalau anak-anak mati itu ke surga atau neraka? Kalau anak Kristen mati, ya saya mengimani ke surga. Tapi kalau anak yang bukan Kristen, Pak, mati, ya dia belum pernah diinjili, dia belum tahu agama itu apa. Ya dia beragama karena orang tuanya Islam, orang tuanya Hindu, Buddha, bukan Kristen yang pastinya. Terus dia mati karena satu dan lain hal. Masa dia ke neraka? Kan dia belum memilih, Pak. Tuhan jahat sekali gitu. Ya itu pergumulan saya juga sih. Ya masalahnya nggak ada dukungan ayat gitu ya. Ini hanya tafsiran. Ya kemudian saya temukan ayat ini ya, di Yunus pasal 4 ayat terakhir ini. Orang-orang Niniwe itu tidak bisa membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Ya. Jadi belum tahu benar salah. Ya. Di mata Tuhan tuh mereka masih bodoh. Belum berpengertian. Jadi kalau mereka berbuat jahat, yaitu karena mereka melakukannya tanpa pengertian. Pengertian yang benar. Kenapa? Karena nggak ada putusan Tuhan atau nabi Tuhan untuk memberikan pengajaran kepada mereka. Makanya Yunus diutus ke mereka. Nah, saya akhirnya menafsirkan ya, anak kecil itu kalau dia belum bisa memilih, ya dia mati, dia belum bisa, pakai bahasa Yunus ya, membedakan tangan kanan dari tangan kirinya. Dia berpikir ini sama saja, fungsinya sama saja, nggak ada yang beda makan dengan tangan kiri, tangan kanan, nggak ada yang beda salaman dengan tangan kiri, tangan kanan, nggak ada yang beda memasukkan tangan kiri, tangan kanan ke mulut. Pokoknya tangan ini sama saja bagi dia, karena anak kecil nggak ngerti apa-apa. Kalau mereka mati dalam ketidakpengertian begini, saya percaya Tuhan Maha Adil dan saya mengajarkan ya, meskipun bukan sifatnya doktrinal atau pasti-pastian gitu ya. Saya lebih condong anak kecil yang belum punya pengertian, bayi mati, baru lahir mati, terus ya anak diaborsi oleh orang tuanya, bayi diaborsi oleh anak tuanya sehingga belum sempat lahir tapi sudah dikuret, dibunuh begitu. Atau belum mengerti, belum sekolah, tiba-tiba kena sakit bawaan atau sakit tertentu sehingga akhirnya mati. Ya kalau mereka belum bisa membedakan yang baik dan jahat, mereka mati ke surga. Kalau menurut saya seperti itu, ya. Tapi kalau sudah bisa membedakan mana yang baik dan jahat, ya. Oh, mukul itu jahat. Oh, kalau cium itu baik. Oh, kalau jambakin orang itu jahat. Oh, kalau ngelus kepala itu baik. Oh, kalau sama papa mama itu peluk baik. Oh, kalau sama papa mama gigit itu jahat ya. Kalau mereka belum bisa membedakan seperti itu, ya mereka mati ke surga. Tapi kalau mereka sudah mulai bisa membedakan, maka ya itu tergantung apa yang mereka lakukan, karena mereka sudah bisa membedakan. Nah, sepanjang hidup mereka itu ya mereka melakukan apa yang jahat,
atau apa yang baik. Dalam porsi yang sederhana, anak balita, anak di bawah 5 tahun sudah punya pengertian dong, ya. Ya, sudah bisa disuruh untuk makan, minum, ini makan nasi, ini makan buah. Mereka sudah tahu warna-warna, mereka sudah tahu tangan kiri, tangan kanan. Tentu ketika mereka berdosa, ya mereka tidak dalam tensi berselingkuh, atau berzinah, atau membunuh kan. Ya mereka tahu bahwa misalnya kalau makanan yang dikasih orang tua itu harus dimakan, ini mereka, dan kalau makanan itu dilempar gitu, itu membuang berkat Tuhan, itu dosa. Mereka pasti tahu itu karena diajarkan orang tuanya. Dan ketika mereka dengan sengaja, setiap orang tuanya, babysitternya, pembantunya mau nyuapin terus ditepak gitu sehingga makanannya tumpah, setiap dikasih makan begitu, dengan sadar si anak ini memilih untuk membuang makanannya tanpa dimakan. Lah, kalau dia mati dalam kondisi begitu, ya saya berkata dia mati dalam dosa. Nah, tapi kalau dia belum bisa membedakan apa-apa, ya dia masih putih polos. Yaitu kalau tafsiran saya ya. Kebenarannya sejati ya masalahnya tidak bisa kita temukan di Alkitab kita. Jadi nunggu aja deh nanti di surga gimana tuh. Ya, kita lihat banyak anak-anak di surga, atau kita bisa ngintip di neraka ada anak-anak apa tidak gitu ya. Ya intinya saudara, akhirnya Yunus menyadari bahwa apa yang dipikirkannya itu bukan pemikirannya Tuhan. Tuhan mengasihi semua ciptaannya. Jadi hari ini ketika kau lihat ada orang-orang yang tidak seiman dengan kita, yang beribadah kepada ilah, Allah, dewa, dewi, patung, berhala mereka, ya, Tuhan mengasihi mereka. Jangan dibilang Tuhan gak mengasihi mereka. Jangan kau berpikir Tuhan hanya mengasihi orang Kristen yang aktif di gereja. Enggak, Tuhan mengasihi siapa saja. Itu makanya Tuhan perintahkan saudara untuk pergi jadikan segala bangsa muridku. Kau sudah menjadi muridnya, kau adalah nabinya kalau konteksnya Yunus, maka mestinya kau menjalankan apa yang kuperintahkan. Kata Yesus, yang kuperintahkan adalah pergi, jadikanlah sebelah bangsa muridku. Maka jadilah orang yang memahami ini. Jadilah orang yang menjadi pekabar-pekabar Injil. Jangan seperti Yunus. Intinya, mulai hari ini, di sisa hidup kita, lakukanlah apa yang kau anggap Tuhan ingin kau lakukan. Semoga dipahami, semoga dimengerti, semoga bersama saya kita bisa bekerja sama, berkolaborasi, agar orang di luar sana semakin banyak yang kenal Tuhan, ya secara spesifik lewat program-program ini. Maka saya berendah hati, ya, mengundang saudara, mengajak saudara untuk membantu program ini lewat apa? Lewat doa saudara. Ada tindakan ekstra juga yang saya harapkan. Apa itu? Men-sharingkan program ini kepada yang lainnya. Ya, Bapak Ibu yang mengikuti materi ini sudah seminggu, sudah sebulan, tentunya Bapak Ibu sudah bisa menilai siapa saya dari apa yang saya ajarkan. Ya, kalau masih belum bisa menilai saya, tanyakan sama Tuhan. Ya, saya itu jahat atau baik, saya itu nabi palsu atau nabinya Tuhan, hamba Tuhan atau hamba setan, tanya sama Tuhan. Ya, kalau saudara sudah berdoa dan kau sejahtera, percaya sama saya sebagai pelayan Tuhan, maka ayo sama-sama saya kita melayani. Dukung apa yang saya kerjakan dan komunitas Doi ini kerjakan. Kita berkolaborasi. Saya mengerjakan bagian saya karena ini panggilan Tuhan untuk saya. Saudara mengerjakan panggilan Tuhan untuk saudara, untuk membantu, menopang, ya, mendukung agar pekerjaan-pekerjaan yang seperti yang kami lakukan ini semakin banyak dan semakin dipahami, diikuti, dikenal oleh orang banyak. Hingga akhirnya boleh bertobat, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Demikian saudara, dalam pertemuan pada malam hari ini, dengan berakhirnya tadarusan kita malam hari ini, maka kitab Yunus berakhir ya. Besok kita akan lanjutkan kitab yang lainnya. Haleluya.
Ya, lewat pengumuman tadi saya kembali mengulang, saya mengajak saudara untuk tergabung dalam komunitas keluarga besar The Warriors ya. Ya, terserah saudara, saudara mau secara official menjadi jemaat atau simpatisan, nanti bisa tadi di pengumuman tadi ada scan barcode ya. Dengan saudara men-scan barcode itu, saudara bisa akan terhubung dengan formulir pendaftaran jemaat The Way atau simpatisan ya. Pak, saya bukan di Serpong, saya tinggal di Papua. Bisa nggak jadi jemaat? Oh bisa. Saudara tinggal memilih menjadi jemaat online gitu saudara ya. Kami akan melayani kebutuhan saudara ya. Meskipun mungkin tidak bisa berinteraktif, tapi apapun yang kau butuhkan dalam konteks penggembalaan, kami akan melayani. Dan apa namanya, kalau saudara juga tidak mau secara official, nggak apa-apa ya. Jadi keluarga besar The Way itu nggak harus menjadi jemaat. Ya, intinya ya terus boleh bertumbuh bersama kami, ya, boleh ikuti program-program yang kami berikan, ada komunitas Komsel, ya, online juga, ada sekolah Alkitab, ya. Saudara juga bisa mengikuti pengajaran-pengajaran dalam ibadah, misalnya ada ibadah Sabat Shalom, ya. Hari Sabtu besok ini, di minggu ini, di bulan September ini kita akan mulai ibadah Sabat Shalom. Sudah ada program Sabat Shalom sebelumnya, tapi hanya sharing firman Tuhan, bukan dalam konteks ibadah. Nanti mulai Sabtu ini, Bapak Ibu saya undang jam 6 pagi setiap Sabtu, kita akan ibadah bersama di online ya. Jadi ada pujian penyembahan ya, terus ada firman, dan Sabtu besok saya yang membuka ibadah Sabat Shalom ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa mengikuti ibadah Minggu Raya yang di online jam 11 di channel YouTube ini. Saya sedang mengajar ganta-ganti ya, selang-seling antara tema besarnya manusia akhir zaman atau dunia akhir zaman. Saya rindu mengajarkan apa yang Tuhan taruhkan di hati saya kepada saudara. Jadi tolong didukung doa dan ikuti bertumbuh bersama kami lewat program-program ini, dan yuk sama-sama kita bukan cuma bisa bersekutu ya di bumi, tapi nanti di surga juga kita berharap bisa bersekutu selama-lamanya bersama, dan tentunya ada Tuhan yang bisa menyertai kita secara kasat mata. Itu ya saudara ya. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sudah belajar dari Yunus pasal keempat. Kami mengerti akhirnya rangkaian cerita Yunus. Dan di dalam pasal 4 kami belajar bagaimana kami harus bisa mengerti perasaan Tuhan, bahwa Tuhan tuh bukan cuma mengasihi kami, tapi juga mengasihi semua manusia. Manusia yang jahat sekalipun, manusia yang tidak berpengertian sekalipun, biar bagaimanapun mereka adalah makhluk ciptaan dirimu, ciptaan Tuhan. Dan gak heran Tuhan mengasihi mereka juga. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai jumpa di program-program berikutnya.